dari risalah Imam Ibnu Qayyim kepada salah seorang di antara sahabatnya. Setelah kita sebutkan tadi bahwasanya kerusakan manusia secara umum, khusus pokok asal ataupun turunannya muncul disebabkan karena dua hal. Yang pertama al-ghaflah, dan yang kedua ittiba al-hawa. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, Anda bisa lihat di halaman yang kelima. Anda bisa lihat di halaman yang kelima kelanjutannya. Wa amma mun'im alaihim fahum alazina manallahu alaihim bima'rifati haqqi ilman wa bil inqiyadi ilaihi wa itharihi ala ma sawahu amalan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, adapun orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifat, pengetahuan terhadap kebenaran, ilmu, dan diberikan taufik untuk mengamalkannya serta istiqomah di atas kebenaran tersebut. Inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, mengetahui dan berilmu, serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan sehingga mengamalkan kebenaran tersebut. Sebenarnya ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ini ketika menyebutkan ghaflah, ittiba al-hawa dan mun'im alaihim, itu terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fatihah dan juga pada surat An-Nisa ayat ke-69 sampai dengan ayat yang ke-70. Ya. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, lanjut, wa haula'i hum allazi ala sabili najati. Dan mereka orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah siapa? Allazina ala sabilin najah. Orang-orang yang berada di atas jalan keselamatan. Wa man siwahum ala sabili halak. Orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut, mereka adalah orang-orang yang berada di jalan keselamatan, dan selain mereka berada di atas jalan kebinasaan. Walihada amarana Allah subhanahu wa ta'ala naqula kulla yawmi wa layla adda marrat. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya pada setiap malam dan siang mengucapkan kalimat ini berkali-kali, yakni 17 kali di dalam sehari semalam, di dalam sholat maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Itulah mun'im 'alaihim. Sebagaimana ada di awal paragraf, an'amta 'alaihim, itulah yang namanya mun'im 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa orang-orang ini murkai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau penyebabnya apa tadi? Ittiba al-hawa. Betul? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa jalan orang-orang yang tersesat? Di atas tadi ghaflah, orang-orang yang ghaflah. Maka ghaflah akan menyebabkan seseorang tersesat
Sedangkan mengikuti hawa nafsu akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat, mereka adalah orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, an'amta alaihim. Kita lanjut. Fa innal abda muttarafu lil ittirari ila an yakuna 'arifan bima yanfa'uhu. Ini penting sekali. Ya. Kita lanjut. Fa innal abd, ya. Karena sesungguhnya seorang hamba muttarakul al-ittirari, sangat memerlukan. Seorang hamba sangat memerlukan, sangat berhajat. Berhajat kepada apa? An yakun arifan bima yanfa'uhu. Seorang hamba sangat berhajat, sangat memerlukan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengetahui apa yang membawa manfaat atas dirinya. Jadi Imam Ibnu Qayyim beralih pembicaraan kepada apa? Kepada apa yang bisa menghantarkan seorang hamba untuk mengetahui apa yang membawa manfaat atas dirinya. Iya kan? Kalau di awal Imam Ibnu Qayyim sebutkan bahwasanya keberkahan seseorang itu ada pada 4 hal, ya. Dan jangan sampai ketika kita hendak memilih seseorang sebagai sahabat teman karib, kita tidak perhatikan 4 hal tadi. Sumber kerusakan apapun, besar maupun kecil, pokok maupun turunannya, bersumber dari 2 hal. Ya, ghaflah atau ittiba hawa. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terselamatkan dari ghaflah atau ittiba al-hawa. Maka sekarang, bagaimana seorang hamba bisa mengetahui apa yang membawa manfaat atas diri dia, sehingga dia bisa sampai kepada derajat orang yang mendapatkan mun'im alaihim tadi? Bisa diikuti alurnya. Apa yang harus diketahui oleh seorang hamba sehingga dia bisa mendapatkan manfaat yang ujung-ujungnya atau hasilnya dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mun'im alaihim tadi. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, seorang hamba sangat memerlukan dengan kadar yang amat sangat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Arifan bima yanfa'uhu. Dia bisa mengetahui apa yang membawa manfaat atas dirinya. Fi ma'asyihi wa ma'adihi, di dalam kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Ini yang pertama. Ya, di dalam buku ini gak ada yang pertama, gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga. 1, 2, 3 ini dari kita, ya. Kita sangat memerlukan pengetahuan tentang apa yang membawa manfaat atas diri kita di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa an yakunu mukthiran muridan lima yanfa'uhu. Dan yang kedua, agar hati kita digerakkan untuk bisa berjalan ke arahnya. Mukthiran muridan lima yanfa'uhu, agar kemudian hati kita digerakkan untuk menggapai manfaat tersebut. Mujtaniban lima yadduruhu, dan agar hati kita digerakkan untuk mujtaniban, menjauhi keburukan. Ini yang kedua.
kita sangat memerlukan hal-hal yang mendatangkan manfaat atas diri kita. Kita sangat memerlukan pengetahuan atas apa-apa yang mendatangkan manfaat atas diri kita. Itu yang pertama. Tapi kalau sekedar tahu, hati kita tidak tergerak untuk mengerjakannya, manfaatnya apa? Bukankah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mengetahui kebenaran, betul, tetapi tidak melakukannya? Maka kita mengetahui, kita sangat berhajat untuk mengetahui hal yang membawa manfaat atas diri kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita sangat berhajat memerlukan agar hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang membawa manfaat tersebut, atau hati kita dijauhkan, dihilangkan keinginan untuk mengerjakan hal-hal yang membawa madarat. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa bi majmu'i hadzaini yakunu qad hudiya ila siratal mustaqim. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila dikumpulkan hazaini, dua hal ini, ini ada lafadznya hazaini, dua hal ini. Mana hal yang pertama? Mana hal yang kedua? Apa hal yang pertama? Mengetahui apa yang membawa manfaat dan yang mendatangkan madarat. Betul? Yang kedua, hati kita digerakkan untuk mengerjakan yang mendatangkan manfaat, dan hati kita digerakkan untuk menjauhkan hal yang mendatangkan madarat. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Yakun qahudiya ila siratal mustaqim. Kalau seperti ini, maka hamba tersebut adalah hamba yang telah ditunjuki atau diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hati kan? Ya, telah diberikan hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa'in fatahu ma'rifah zalika salaka sabil dolin. Kita lanjut. Apabila fatahu, apabila dia tidak memahami hal tersebut, sabila kasabili dolin, maka dia akan berjalan di atas jalan ketersesatan. Fa'in fatahu ma'rifah, maaf kurang terjemahan saya. Apabila diri dia tidak mengetahui, tidak ma'rifat, ya, maka dia akan menempuh jalan ketersesatan. Fa'in fatahu qasdu wa itiba'ahu salaka sabil makhluk alaihim. Dan apabila dia mengetahui hakikat kebenaran, tetapi dia tidak atau enggan mengikutinya, maka dia telah menempuh jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kita sangat memerlukan dua hal ini: mengetahui kebenaran agar terbebas dari jalan ketersesatan. Hati kita dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kebenaran tersebut, agar jangan sampai kita terjatuh kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Wa bihadza ya'rif qad hadza du'a azim wa shaddatal hajati ilaihi wa tawaqqaf sa'adatad dunya wal akhirati alaihi wa sa'adatad dunya wa akhirata alaihi. Dengan hal ini kita bisa mengetahui, dengan hal ini kita bisa mengetahui betapa pentingnya, agungnya doa tersebut. Doa apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mengetahui betapa pentingnya dan agungnya doa tersebut. Wa syadda hajah ilaihi, dan
hajat yang amat sangat atas orang hamba terhadap doa tersebut. Hajat yang amat sangat atas orang hamba terhadap doa tersebut. Yakni seorang hamba sangat berhajat atas doa tersebut. Karena apa? Karena kebaikan dunia dan akhirat itu tergantung atas doa tersebut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, kan kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus tadi berarti apa? Terkumpul padanya apa? Mengetahui kebenaran dan keinginan untuk mengerjakannya. Betul? Apabila luput salah satu dari dua tersebut, maka dia akan terjatuh kepada jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau jalan orang-orang yang tersesat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim sebutkan, hidayah yang diminta oleh seorang hamba itu berupa apa saja. Kan kita hanya mengetahui, kita minta hidayah, petunjuk dari Allah. Tapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya satu jenis. Imam Ibnu Qayyim sebutkan mulai paragraf ini. Kita baca. Ini bagus sekali ucapan Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, wal muftariqun ilal hidayati fi kulli lahzati wan nafsa fi jami'i ma ya'tihi wa yazruhu fa innahu baina umur la yanfaka anha. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, dia mengatakan seorang hamba senantiasa memerlukan hidayah. Jadi jangan kesinggung kalau kemudian ada di antara saudara kita mengatakan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah. Jangan kesinggung, malah kita bersyukur. Betul ya? Sebagian di antara kita kalau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah, loh, langsung batal. Memang saya tersesat. Nah itulah karena pandangan kita hidayah, lawannya adalah hanya ketersesatan. Padahal hidayah bukan hanya selamat dari ketersesatan. Ini loh yang ingin diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, sebagian di antara kita ketika bertemu dengan saudara atau sahabat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah. Ente jangan macam-macam. Saya sudah berada di atas jalan salafus saleh. Hidayah apa lagi yang ente maksud? Langsung pasang apa? Muka galak. Ya. Itulah karena pada kebanyakan kita memahami hidayah adalah semata-mata lawan ketersesatan. Padahal hidayah yang diperlukan oleh manusia bukan hanya semata-mata lawan ketersesatan. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim sebutkan bahwasanya hidayah yang diperlukan oleh manusia itu banyak. Bukan hanya hidayah agar menjauhi ketersesatan. Betul itu hidayah, tetapi bukan satu-satunya. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini, seorang hamba sangat memerlukan hidayah di setiap waktu dan hembusan nafasnya. Pada hal-hal yang dia kerjakan ataupun yang dia tinggalkan. Bijami mayatihi, pada hal-hal yang dia kerjakan atau hal-hal yang dia tinggalkan. Karena memang seorang hamba layan faka anha, tidak akan pernah lepas dari hal berikut ini. Yang pertama, ahaduha, yang pertama, umur qad ataha ala ghair wajh hidayah jahlan. Umur qad ataha ala ghairi wajh hidayah jahlan, fahuwa muhtaj ila an yatlubul hidayah ila haqqi
fiha. Yang pertama, dia mengerjakan suatu perkara yang bertentangan dengan hidayah itu sendiri. Karena apa? Jahlan, kejahilan. Maka dia sangat memerlukan hidayah kepada kebenaran. Ini yang pertama. Jelas antum ini? Saya ulangi ya. Saya ulangi, terjemahannya aja dulu nih. Yang pertama, seorang hamba mengerjakan suatu perkara yang bertentangan dengan kebenaran. Dia kerjakan suatu hal, ternyata suatu hal itu bertentangan dengan kebenaran. Disebabkan apa? Jahlan, karena kejahilannya. Maka dia sangat berhajat untuk mengetahui kebenaran itu sendiri. Yang dia sangat berhajat untuk mendapatkan hidayah agar mengetahui kebenaran itu sendiri. Betul? Bisa dipahami? Mudah. Betapa banyak seorang hamba mengerjakan perkara yang batil, dia sangka kebenaran. Maka dia sangat berhajat kepada petunjuk dari Allah agar mengetahui mana yang benar. Ini mudah dipahami, betul? Coba dibayang-bayangkan keadaan mungkin kita. Pada suatu hari, pada suatu saat di kehidupan kita, kita mengerjakan suatu yang batil dan kita rasa itu benar. Kita pertahankan ini benar, nggak ada salahnya sama sekali. Tapi kemudian entah satu dan lain hal, apa sebabnya kita sendiri nggak tahu. Tiba-tiba kemudian selama ini yang kita anggap benar salah. Pernah seperti itu? Kenapa selama ini yang kita anggap benar itu kemudian terbukti salah? Karena kita jahil. Setelah kemudian kita melewati proses belajar, kita tahu bahwasanya kebenaran yang kita anggap benar pada zaman dahulu kala ternyata salah. Kita menganggap itu suatu kebenaran karena jahil. Maka kita berhajat kepada suatu hidayah agar mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ini yang pertama. Ada contohnya pada diri kita? Banyak. Gak usah pakai contoh orang lain, kita aja ada. Iya kan? Betapa banyak kita berjalan, kita yakin ini benar. Nah, itu yang salah ini. Tapi berjalan proses, kita belajar, baca kitab para ulama, dengar taklim, yang selama ini mungkin 11, 10, 12 tahun, puluhan tahun kita anggap benar, di atas kejahilan kita, tiba-tiba terbukti salah. Kita berhajat untuk mengetahui hal yang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, nomor dari saya ya. Yang kedua halaman keberapa itu? 7. Au yakunu alifan bil hidayah fi ma fiha. Au yakun alifan bi hidayati fiha fa ataha ala ghairi wajhiha amalan. Fa huwa muhtaj ila taubati minha. Ini juga sering sekali terjadi pada diri kita. Lanjut yang ketiga. Belum terjadi ya. Bagus banget kalau kita baca langsung lanjut gitu ya. Yang kedua, atau yakunu arifan bil hidayah. Dia mengetahui jalan kebenaran. Fa'ata ala ghairi wajhaha amidan. Tapi dia sengaja menempuh jalan yang selainnya. Betul pernah terjadi pada diri kita. Kita tahu ini kebenaran, tetapi entah kenapa kita tempuh jalan selainnya. Kita tahu ini riba, kita tahu ini maksiat, ya. Tapi entah kenapa kita jalani gitu loh. Hah? Kita tahu itu ketaatan, kita tahu itu amal soleh, tapi entah kenapa kita tinggalkan. Pernah itu? Pernah ya? Pernah saya, Anda, kita semua saya rasa pernah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, lihat,
fahuwa muhtaj ila taubati minha. Maka kita sangat memerlukan hidayah dari Allah berupa apa? Taubat. Taubat itu hidayah jemaah. Jadi hidayah itu tidak semata-mata lawan dari kesesatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, umur lam ya'rif wajhi hidayah fiha ilman wala amalan. Yang ketiga, atau hal-hal atau perkara yang dia tidak mengetahui hakikat ilmu dan cara mengamalkannya. Dia nggak tahu sama sekali. Bedanya apa dengan yang pertama? Apa bedanya dengan yang pertama? Apa yang pertama tadi? Enggak, itu yang kedua. Yang pertama? Nah, bedanya itu. Kalau yang pertama, ya, dia menjalankan sesuatu dia anggap benar, padahal salah. Betul? Sedangkan yang ketiga ini beda dengan yang pertama. Yang ketiga ini dia tidak tahu ilmunya dan juga dia tidak mengamalkannya. Kalau yang pertama dia tidak tahu ilmunya, mengamalkan. Kalau yang ketiga ini dia tidak tahu ilmunya, juga tidak mengamalkan. Betul? Jadi yang pertama tidak tahu ilmunya, nekat mengamalkan. Yang kedua mengetahui ilmunya, nekat meninggalkan. Yang ketiga tidak tahu ilmunya, makanya tidak mengamalkan. Ini beda yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga, ya, yang ketiga apa? Hal-hal yang dia tidak ketahui ilmu dan cara mengamalkannya. Dia nggak tahu ilmunya, juga nggak tahu bagaimana cara mengamalkannya. Dia sudah belum tentu cara mengamalkannya itu kan buah dari ilmu. Ilmunya saja dia tidak tahu, apalagi cara mengamalkannya. Konsekuensi lagi. Maka apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala? Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan fafatatahu hidayah ila, maka dia telah kehilangan hidayah untuk mengetahui perkara tersebut. Wa ila qasdaha wa iradatiha wa amaliha. Maka dia memerlukan hidayah. Dia memerlukan hidayah untuk iradah, untuk mengerjakannya, wa amaliha, dan untuk mengamalkannya. Dia perlu hidayah untuk mengetahui ilmunya sekaligus mengamalkannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada berapa jemaah? Coba antum tebak, ada berapa? 11. Yang kita sebut tadi baru berapa? 3. Semuanya ada 11. Ya, Imam Ibnu Qayyim memang teliti, dakik dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, teliti, dakik dalam masalah-masalah seperti ini. Tajam gitu loh, yang dia apa? Analisanya. Ini yang keberapa? Yang keempat sekarang ya. Ini nomor dari kita ya. Yang keempat, al-umur qad hudiya ilaiha min wajhidunna wajhi. Atau yang keempat, Yang keempat, atau perkara-perkara yang dia ketahui dari satu sisi, tapi dia tidak ketahui dari sisi yang lain. Dia tahu dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain dia nggak tahu. Jadi pengetahuannya nggak sempurna, cuma sepotong aja. Betul? Pengetahuannya tidak sempurna, hanya sepotong saja. Kata Imam Ibnu Qayyim, fahuwa muhtaj ila tamamil hidayah fiha. Maka dia sangat memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Tamam, pengetahuan yang sempurna. Contohnya apa? Seseorang mengetahui bahwasanya ada sholat gerhana. Betul? Itu hidayah loh. Dia tahu bahwasanya ada sholat gerhana.
Tapi di sisi lain dia tidak mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan sholat gerhana. Berarti hidayahnya tidak sempurna. Dia tahu ada sholat gerhana, tetapi dia tidak tahu cara mengerjakan sholat gerhana. Betul? Coba, gak usah dijawab lisan, tapi dijawab di dalam hati saja. Antum tahu ada syariat sholat khauf? Tahu gak? Jawab aja tahu gitu ya. Ada yang nggak tahu tata cara sholat khauf? Afwan, ada di antara antum yang tidak tahu, ada di antara antum yang tidak tahu ada sholat khauf. Nah, kalau ada di antara antum yang sama sekali tidak mengetahui sholat khauf itu ada, maka antum memerlukan hidayah untuk mengetahui bahwasanya sholat khauf itu ada. Betul? Ini bagian yang keberapa tadi? Yang ketiga. Enggak tahu apalagi mau mengamalkan. Loh, sholat khauf itu apa? Saya baru dengar ini sholat khauf. Bagaimana bisa mengamalkan sholat khauf? Baru dengar kok. Kita membutuhkan hidayah untuk mengetahui sekaligus bisa mengamalkan. Itulah yang tadi ketiga. Antum mengetahui ada sholat khauf? Kebanyakan di antara antum mengetahui adanya sholat khauf ya. Tapi kalau kemudian didatangkan pertanyaan lanjutannya, bagaimana tata cara sholat khauf? Wah, nggak tahu Ustaz. Nah ini dia. Di satu sisi kita mengetahui yakni mendapatkan hidayah ada sholat khauf, tapi tata cara sholat khauf secara berjamaah kayak gimana kita nggak tahu. Maka apa kata Imam Ibnu Qayyim? Fahuwa muhtaj ila tamamil hidayati fiha. Kita sangat membutuhkan, memerlukan hidayah yang sempurna pada satu keadaan tersebut. Karena manusia kadang-kadang tersesat gara-gara pengetahuannya terhadap sesuatu nggak sempurna. Iya nggak sih? Hah? Betul nggak? Kalau kemudian hidayah kita oposisikan dengan ketersesatan, kan sangat mungkin manusia tersesat karena pengetahuannya terhadap sesuatu tidak sempurna. Iya enggak? Andai kata manusia terhadap sesuatu pengetahuannya sempurna, jauh dia dari ketersesatan. Hah? Maka kalau kemudian hidayah itu kita oposisikan dengan ketersesatan, ketersesatan itu juga bisa muncul dengan sebab pengetahuan terhadap sesuatu yang sepotong-sepotong tidak sempurna. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kita perlu hidayah agar pengetahuan kita ini enggak sepotong-sepotong, sempurna. Muhtaj ila tamami hidayah fiha. Ini yang keberapa? 4. Betul ya? Kemudian yang keberapa? 5 ya. Au qad hudiya ila aslahaduna tafasiliha. Atau kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Yang kelima berarti ya. Perkara-perkara yang dia ketahui secara asal, pokok, duna tafasiliha. Tapi dia nggak tahu secara terperinci. Dia tahu secara pokok, tapi dia nggak tahu secara terperinci. Fahuwa muhtaj ila hidayati tafsir. Maka dia sangat memerlukan hidayah berupa pengetahuan secara terperinci. Ada orang yang mengetahui secara umum bahwasanya mengikuti manhaj salaf adalah keselamatan. Ini hidayah. Hidayah secara umum. Tetapi kalau kemudian ditanyakan lebih lanjut, lalu apa itu manhaj salaf? Seperti apa patokan-patokan kaidah-kaidah turunan-turunannya yang bisa menyelamatkan seseorang dari ketersesatan? Dia tidak tahu. Maka dia sangat memerlukan selain hidayah yang berupa asal, tapi juga turunannya. Dia meyakini bahwasanya misalnya wajib beriman kepada rukun iman yang 6. Betul? Tapi dia juga memerlukan hidayah untuk mengetahui perincian dari rukun iman tersebut.
Sebagaimana saya rasa hampir tidak ada orang kecuali orang-orang yang sombong. Bahkan kita perhatikan bahwasanya sebagian manusia yang tidak menisbatkan diri kepada manhaj salaf pun mengatakan pondok pesantren salafus soleh. Ini banyak ini, saya sering lihat. Padahal yakni apa? Amaliyah di dalamnya itu jauh dari amaliyah generasi salaf. Istilah salafus soleh itu istilah yang mulia, diakui di mana-mana. Kita harus mengikuti jejak generasi para sahabat, betul itu. Itu hidayah yang umum. Tapi kemudian ketika ditanya turunan dari bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti jejak generasi sahabat, nggak tahu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa muhtaj ila hidayah tafsil, kita sangat berhajat untuk mengetahui hidayah secara terperinci. Jelas ini ya? Lanjut. Yang keberapa? Yang keenam. Au tariqat hudiya ilaiha wa huwa muhtaj ila hidayati ukhra fiha. Yang keenam. Atau dia telah berada di atas satu petunjuk secara sempurna. Dia telah berada di atas satu petunjuk hidayah secara sempurna, tapi dia toh memerlukan petunjuk hidayah pada jalan yang lain. Betul? Iya enggak? Ada seseorang yang telah mengenal akidah salafus soleh, bagus. Tapi kemudian dia kan memerlukan hidayah yang lain, bermuamalah dengan cara yang benar, akhlak yang baik. Iya kan? Ya. Ada. Jadi salah kalau kemudian yang namanya salafi itu akidahnya saja yang lurus. Akhlaknya bejat gak apa-apa, yang penting akidahnya lurus, itu salah. Gak apa-apa gak bayar hutang, yang penting akidahnya. Bukan gak apa-apa bos, ini sangat mengapa-ngapa. Betul dia telah mendapatkan akidah di atas manhaj, betul dia telah mendapatkan hidayah di atas akidah dan manhaj yang hak. Tapi di sana dia membutuhkan hidayah berupa akhlak. Iya kan? Hidayah berupa kezuhutan, hidayah berupa amanah, hidayah berupa ini dan itu. Hidayah itu banyak, bukan hanya satu saja. Kita memerlukan hidayah pada segala macam. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, au tariqat hudiya ilaiha, atau ketika dia telah menempuh jalan hidayah, satu jalan hidayah, wa huwa muhtaj ila hidayati ukhra fiha, dia sangat memerlukan hidayah pada jalan yang lain. Bukan berarti kemudian yang lagi dia jalani ini dia ragu, enggak. Ini sebagaimana tuduhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang Islam lagi ragu terhadap jalannya sendiri, makanya minta jalan yang lurus, kata orang-orang kafir. Bukan lafaz ihdinas siratal mustaqim itu maknanya luas. Kalau lagi sesat tunjukin jalan yang lurus. Kalau lagi lurus tunjukin jalan yang lain yang juga jalan-jalan yang lurus. Hidayah-hidayah yang lain berupa keistiqomahan, berupa petunjuk yang lain dan seterusnya. Baik. Yang keberapa? Yang ketujuh. Fal hidayatu ila tariqi syai' wal hidayatu fil nafsi tariqi syai' ukhra. Ya. Fal hidayatu ila tariqi syai' wal hidayatu ila nafsi tariqi syai' ukhra. Yang berikutnya, dia sedang berjalan di atas jalan hidayah, tapi dia tetap memerlukan hidayah agar tetap istiqomah. Jadi dia sudah berjalan di atas jalan hidayah tersebut, tapi dia memerlukan hidayah yang lain berupa keistiqomahan. Kan begitu? Ya, dia memerlukan hidayah yang lain berupa apa? Berupa keistiqomahan. Yang kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan
Karena hidayah menuju jalan kebenaran dan hidayah untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Hidayah berupa apa? Menuju jalan kebenaran dan hidayah agar senantiasa berada di atas jalan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Ini paragraf panjang ini ya, yang ke mana? Ke berapa ini tadi? 7 ya. Kita lewat saja langsung yang ke-8. Yang ke-8, wa kadzalika, halaman ke-8. Wa kadzalika aidan, ketemu yang saya baca? Wa kadzalika aidan, halaman ke-8, 1, 2, 3, 4 baris dari atas. Wa kadzalika aidan sama umur huwa muhtaq ila an yakhsalu fiha min hidayati fil mustaqbal. Yang ke berapa tadi? 8. Dan dia juga membutuhkan hidayah untuk berjalan di masa yang akan datang. Dia memerlukan hidayah untuk bisa berjalan di masa yang akan datang. Mithlama hasalallahu fil madi, sebagaimana hidayah tersebut telah dia jalani di masa yang telah lalu. Ini kita memerlukan juga kan hidayah di masa yang akan datang, sebagaimana hidayah tersebut telah kita jalani di masa yang lalu. Itulah yang namanya keistiqomahan. Itulah makna dari doa Rasulullah SAW yang muqallibul qulub tsabit qalbi ala dini, dan seterusnya. Ya. Lanjut yang ke-9. Wa umur wa khala an i'tiqad haqqin aw batilin fiha. Yang ke-9, atau perkara-perkara yang dia tidak tahu kebenaran dan kebatilannya. Nggak tahu dia ini sebenarnya hak atau batil, nggak tahu dia. Ya, dia tidak tahu ini hak atau batil. Samar atas diri dia. Samar atas diri dia. Samar atas diri dia itu berarti dia tidak tahu akan tetapi dia tahu akan tetapi samar gitu ya. Beda dengan tidak tahu sama sekali. Contohnya misalnya dihembuskan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat adalah menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung ini, mana apa benar apa iya. Iya kan? Nama dan sifat Allah tidak diketahui baik makna ataupun kaifiatnya. Ada yang ngomong kayak gitu dan dia bingung, kayaknya benar ini ya. Atau misalnya ada syubhat yang bunyinya atau lafadznya Al-Quran yang tertulis itu makhluk. Dia bingung. Iya kan? Dia bingung. Ini Al-Quran yang tertulis ini apa ya? Kalau saya baca Al-Quran dengan ucapan saya, suara saya, ini apa ya? Apakah ini suara saya atau kalam Allah? Bingung dia. Dia tidak tahu apakah ini hak atau batil. Tersamar perkara itu pada diri dia. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, fahuwa muhtaj ila hidayatis shawab fiha. Perkara-perkara akidah yang dia tidak mengetahui apakah ini hak atau batil, samar atas diri dia. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, dia sangat memerlukan hidayah yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ini benar, ini salah. Kayak contoh sederhana saja belakangan ini. Bahkan ini jadi isu, senantiasa isu ya. Sebenarnya uzur bil jahal itu ada gak sih? Ini kan senantiasa muncul ini. Uzur kejahilan dalam bab akidah itu ada apa enggak? Iya kan? Senantiasa itu, senantiasa muncul. Setahun sekali munculnya, khususnya kalau ada daurah syekh dari Timur Tengah datang ke Indonesia, ada aja yang kemudian apa?
ngegoreng lagi kasus ini. Sebenarnya uzur kejahilan dalam perkara akidah ada apa enggak? Sebagian di antara kita kan bingung ya, ada gak sih uzur dalam masalah kejahilan pada bab akidah? Gak tahu kita mana yang benar, mana yang salah. Apakah akidah mengenal uzur kejahilan? Atau apakah akidah tidak mengenal uzur di dalam kejahilan? Apa yang benar? Kita memerlukan itu. Betul nggak? Yang as-shawab bainahuma yang mana? Yang benar di antara dua hal ini mana? Apakah ada uzur dalam bab akidah atau jangan-jangan nggak ada? Yang benar mana? Nggak tahu ya. Nah itu dia muhtaj kita. Kita sangat memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui mana yang benar di dalam dua masalah ini. Dalam satu masalah ini. Ya enggak. Ada hal-hal tertentu. Lanjut. Yang keberapa? Saya sendiri lupa nomor itu. 10 ya. Lanjut. Wa umur ya'taqidu annahu fiha 'alal huda wa huwa 'ala dalalati wa la yas'ar fa huwa muhtaj ila intiqal an zalika wal intiqad bi hidayati min Allah. Yang ke-10. Ada hal-hal yang dia yakini secara keyakinan dan akidah. Ya'taqid itu keyakinan maupun akidah, bukan amalan. Kalau amalan itu yang pertama tadi amal, sedangkan yang ini adalah keyakinan. Ada hal-hal yang secara keyakinan dia yakini dia berada di atas petunjuk, padahal dia berada di atas ketersesatan. Maka dia sangat berhajat, ya, dia sangat berhajat terhadap hidayah agar bisa berpindah dari ketersesatan menuju petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya dengan yang pertama apa? Kalau yang pertama amalan, kalau ini i'tiqadan. Ya. Kemudian yang ke-11. Kita baca dulu ini ya. Ya betul. Yang ke-11. Wa umur, dan yang ke-11 qad fa'alaha ala wajhil hidayah wa huwa muhtaj ila an yahda ghairi ilaiha wa yursidaha. Yang ke-11, ada hal-hal yang dia telah mendapatkan hidayah dan dia sangat berhajat, yakni memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menunjukkan hidayah tersebut kepada orang lain, membimbing mereka dan menasehati mereka. Apa yang ke-11? Ya. Hal-hal yang dia telah berjalan di atas hidayah, akan tetapi dia sangat membutuhkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Berupa kemampuan untuk menunjukkan hidayah tersebut kepada orang lain, menasehati mereka, membimbing mereka. Betul ini jemaah? Sebagian di antara kita alhamdulillah telah mendapatkan hidayah di atas manhaj salaf. Betul gak? Tapi kan kita memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa kemudian menasehati, membimbing, menunjuki saudara-saudara kita, orang tua kita, anak, suami, istri kita kepada jalan salaf juga. Betul gak? Kita memerlukan itu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menunjuki orang-orang khususnya yang terdekat dengan kita, agar bisa juga menempuh jalan petunjuk.
Jadi ini 11 macam hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kemudian antum bayangkan hidayah itu bukan semata-mata oposit dari ketersesatan. Terkadang seseorang telah berada di atas jalan yang benar, dia memerlukan hidayah. Hidayah apa? Istiqomah. Hidayah apa? Ditunjuki petunjuk yang lain. Betul? Hidayah apa? Hidayah tafsir. 3 tuh. Hidayah apa? Hidayah agar bisa menularkan hidayah kepada orang lain. Hidayah apa? Macam-macam. Jadi hidayah itu bukan semata-mata lawan dari ketersesatan. Maka kalau kemudian ada sebagian di antara antum mendapatkan doa dari sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah, jangan langsung kemudian baperan. Emang ente pikir aneh tersesat? Bawa kepada makna yang baik ucapan saudara kita itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah. Mungkin yang dimaksudkan oleh diri dia, dan memang harus kita bawa kepada makna itu, yang hidayah dalam bentuk istiqamah, hidayah dalam bentuk tafsir, hidayah dalam bentuk menularkan hidayah kepada orang lain, dan yang semisalnya. Hidayah nggak satu macam. Lihat Imam Ibnu Qayyim sebutkan 11 macam hidayah yang itu diminta oleh seorang hamba dalam ucapan ihdinas siratal mustaqim. 11 macam. Ntar malam dirapihin catatannya. Iya kan? Saya rasa pasti berantakan catatannya ya. Dirapihkan catatannya supaya enak dilihat. Ya. Bagaimana kemudian bisa nikmat memurojaah kalau catatannya berantakan, ya? Dirapihin catatannya sehingga ketika dimurojaah kapan-kapan enak dibaca. Iya. Ada 11 macam hidayah kata Imam Ibnu Qayyim. Dan kita sangat memerlukan 11-11-nya. Karena bisa jadi yang hari ini kita anggap benar ternyata berdasarkan ilmu yang kita pelajari salah. Kita sangat memerlukan hidayah berupa tamam. Kita sering dengar-dengar itu kewajiban bermuamalah secara syariat, menjauhi riba. Tapi pengetahuan kita tentang muamalah syariat miskin. Iya, saya sendiri ngakuin kok. Saya secara pribadi tidak mendalam yang namanya fikih muamalah. Saya sadar gini. Jadi kalau ada sebagian teman-teman tanya, Ustaz ini muamalah ribawi apa enggak? Terus saya nggak paham itu. Nggak paham saya. Ini keterbatasan. Ya memang seperti saya membutuhkan tamam di dalam masalah ini. Ya. Saya kalau baca buku-buku fikih muamalah itu langsung pusing. Ya memang passionnya nggak ke situ kan. Ya. Saya lebih kusuk kalau baca buku akidah. Passionnya nggak ke situ. Tapi saya memerlukan kan. Minimal untuk diri saya pribadi gitu loh. Jangan sampai saya menjalani muamalah yang saya anggap syariat ternyata kemudian apa? Salah. Dan kemudian perbuatan saya menjadi contoh. Si fulan saja. Karena uzubillah min dzalik, antum bayangkan coba. Si fulan saja ngutangin ngasih bunga kok. Misalnya begitu. Kita perlu hidayah dalam berbagai macam. Belum lagi kalau kemudian dibayangkan hidayah, menularkan hidayah kepada orang lain, istiqomah. Betapa banyak kemudian kita tahu di jalan kebenaran kita tinggalkan secara sengaja, kita butuh hidayah kepada taubat dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali baper kalau kemudian ada di antara sahabat kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah. Senang kita harusnya. Tapi kita memang nggak biasa ya untuk saling mendoakan saudara kita sesama muslim itu. Nggak biasa kita. Padahal kalau kita lihat ini orang-orang Arab ini kebiasaan mereka yang terpuji dari zaman dahulu apalagi sampai zaman sekarang. Dari zaman dahulu pun masih ada zaman sekarang. Orang-orang awam di antara mereka, apalagi orang terdidik di antara mereka, mereka itu senang sekali mendoakan kepada saudaranya, temannya bicara panjang doanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan ibumu? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan bapakmu? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia ayahmu di atas ketaatan ibumu. Kita ngomong sama dia. Kita sebagai orang Indonesia yang tidak terbiasa seperti ini agak canggung. Kalau orang Arab biasa itu.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadamu petunjuk. Bapakmu dipanjangkan usianya di atas ketaatan, ibumu panjang. Yang jadi masalah kalau kita nelpon dari Indonesia ke Saudi, jalan terus itu argo 10.000, 20.000, 30.000 terus ngoceh gitu kan. Tapi itu memang kebiasaan mereka. Orang Arab itu biasa. Bahkan marahnya saja, mengumpatnya saja doa. Arsyadakallah sambil marah itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada petunjuk. Ini sambil marah coba. Coba kalau kita na'udzubillah min dzalik, kalau lagi marah, apa yang keluar dari lisan kita? Orang Arab, orang awamnya apalagi yang terdidiknya, marah pun sebagian di antara mereka umpatannya doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada petunjuk. Iya kan? Dia lagi marah. Apalagi lagi nggak marah. Saya pernah nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang Mesir. Bagaimana kabarmu? Baik. Bagaimana kabar bapakmu? Baik. Bagaimana kabar ibumu? Baik. Istrimu? Baik. 10.000, 20.000. Kita kebayangkan nih, pulsa kita habis gitu ya. Mukadimah doanya aja bisa 5 menit. Haulai mereka nih. Tapi itu memang tabiat mereka. Ini kebiasaan bagus orang Arab ini. Sampai sekarang kita jumpai orang awamnya, apalagi orang-orang terdidiknya. Orang awamnya, apalagi orang-orang terdidik. Mereka biasa mendoakan orang. Kalau kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadamu hidayah. Ente ngomong apa? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadamu jalan petunjuk. Ente ngomong apa barusan? Singgung. Padahal itu biasa saja. Dan memang kita sangat memerlukan hidayah, petunjuk dan lain sebagainya. Coba Anda perhatikan tadi ucapan Imam Ibnu Qayyim. 11 macam hidayah. Yang kalau kita misalnya, saya rasa 11-11nya kita perlu ya. Anggaplah misalnya kita nggak perlu ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi kita nggak lepas, pasti memerlukan salah satu dari 11 itu. Bahkan kita, kalau Anda perhatikan, kita perlu 11-11-nya kok. Kita perlu 11-11-nya. Ini jadi PR bagi antum. Sambil makan siang nanti dipikirin, kira-kira dari 11 ini mana yang saya nggak perlu? Atau jangan-jangan saya nggak perlu 11-11-nya. Ya, sambil nyuap itu sambil mikir, kayaknya saya perlu 11-11-nya. 11 macam hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim, sebelum kita jeda ngomongin makan siang kan langsung kepikiran bagi antum menu apa. Menu apa, nasinya, lauknya langsung kepikir kan. Nggak ada bocoran ya, panitia ya. Kita selesaikan dulu apa paragraf ini. Ada 11 gitu ya. Iya, kita selesaikan dulu minimal sampai halaman ke-9. Ya. Iya. Kita lanjutkan sampai halaman tadi halaman yang ke-8. Betul ya? Fa ihmaluha dzalika yaquwita alaihi minal hidayati bihasbihi kama ana hidayatahu li ghairihi. Nah, ini sudah. Ya. Lanjut. Yaftahu lahu, ketemu yang saya baca ini? Yaftahu lahu baba hidayah fa inna jazaa'a min jinsil amal. Ketemu yang kita baca? Yaftahu lahu baba hidayah fa inna jazaa'a min jinsil amal. Ya. Maka sebagaimana seseorang berusaha berbagi hidayah kepada orang lain, ini masih lanjutan hidayah yang ke-11 tadi. Karena kita memerlukan hidayah dari Allah agar bisa berbagi hidayah kepada orang lain. Kata Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana berbagi hidayah kepada orang lain dalam bentuk mengajarkan dan menasehati mereka, maka balasan seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Lanjut ya. Fakullama hudiya ghairahu,
wa 'alamahu, hadallahu wa 'alamahu. Setiap kali dia memberikan hidayah dan mengajarkannya kepada orang lain, maka saat itu Allah akan memberikan hidayah dan mengajarkan ilmunya kepadanya. Dan mengajarkan ilmu kepadanya. Fayasir hadiyan muhdiyan. Fahasir hadiyan mahdiyan. Maaf. Fayasir hadiyan mahdiyan. Hadiyan mahdiyan ini antum ingkari atau antum kasih garis bawah. Ini istilah hadiyan mahdiyan. Maka jadilah dia orang yang hadiyan mahdiyan. Hadiyan mahdiyan ini artinya mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Dan hadiyan mahdiyan ini mendapatkan hidayah dan menularkan hidayah kepada orang lain. Mungkin lafadznya yang lebih bagus menularkan ya. Kalau memberikan nanti terkesan bahwasanya hidayah ada di tangan manusia. Tapi yang lebih bagus mungkin memperkenalkan atau menularkan, menunjuki ya. Tapi antum maklum ya yang dimaksud kalimat ini. Karena hidayah ada dua macam. Hidayah taufik hanya di tangan Allah, sedangkan hidayah irsyad itu manusia mampu melakukannya. Maksud hadiyan mahdiyan ini maksudnya adalah dia mendapatkan hidayah dan memberi hidayah berupa hidayah irsyad, bukan hidayah taufik. Maklum ya. Tapi mungkin agar tidak salah paham, dia mendapatkan hidayah dan dia memperkenalkan atau menularkan hidayah kepada orang lain. Mungkin itu kalimat yang bisa kita dekati supaya jangan ada salah persepsi nanti. Karena hadiyan mahdiyan itu permintaan Rasulullah SAW. Rasul meminta agar mendapatkan hidayah dan bisa menularkan atau memperkenalkan hidayah kepada orang-orang lain. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kita baca ini. Ya. Fayasir hadiyan mahdiyan kama fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi rawahu Tirmizi wa ghairi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Lihat itu. Waj'alna hudatan muhtadin. Ini dia, hadiyan mahdiyan di sini. Waj'alna hudatan muhtadin ghairad dolin wala muddilin. Ghairad dolin wala muddilin. Silman auliyaika harban liadaika nuhibbuka man ahabbaka wa nuaddi biaddawatika min khalafaka. Ini doa Rasulullah SAW maklum ya, yang artinya ya Allah hiasilah kami dengan keimanan. Allahumma zayyina bi zinatil iman. Ya Allah hiasilah kami dengan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin. Dan jadikanlah kami orang yang mendapatkan petunjuk wal muhtadin, dan memberikan petunjuk. Yakni apa? Menularkan, memperkenalkan, menunjuki kepada manusia petunjuk. Ini dia. Hadiyan mahdiyan itu dari lafaz ini, hudatan muhtadin. Begitu ya. Ya Allah hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami hadiyan mahdiyan, hudatan muhtadin, mendapatkan petunjuk dan menularkan petunjuk. Jangan jadikan kami orang yang sesat, dolin wala mudilin, dan menyesatkan. Jangan jadikan kami orang yang sesat lagi menyesatkan. Ya. Dan jadikanlah kami orang yang senantiasa membawa kedamaian bagi wali-walimu. Silman li aulaiyaika.
kedamaian, ketenangan bagi wali-walimu. Dan jadikanlah kami sebagai musuh bagi musuh-musuhmu. Mencintai manusia dengan kecintaanmu atas orang-orang yang mencintaimu. Mencintai manusia dengan kecintaanmu dan orang-orang yang mencintaimu. Dan membenci dengan kebencianmu dan orang-orang yang menyelisihimu. Kalau kita lihat ini, lihat catatan kaki. Catatan kaki di halaman ke-9, catatan kaki yang ke-7 Sunan Tirmizi. Betul? Sunan At-Tirmizi. Sebagaimana bla 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 terusnya ya. Kemudian di sana ada ucapan Imam Ibnu Hibban yang mengatakan, atau bisa lihat hadza batil. Hadis ini batil kata Imam Ibnu Hibban. Lihat itu, qala Albani, dhaif isnad, sanadnya dhaif. Lihat ini. Ya. Lihat, ketemu yang saya baca? Qala Albani, berkata Syekh Albani, dhaif isnad, sanadnya dhaif. Dan ini hadis dhaifkan oleh Imam Syekh Albani dalam dhaif Sunan At-Tirmizi. Lakin akan tetapi mawdu' syahid min hadzal hadis wa huwa qauluhu ta'ala, akan tetapi hadis ini mendapatkan syahid, yakni pertolongan dari jalur-jalur yang lain. Jadi ini istilahnya dalam ilmu hadis hasan li ghairihi. Hadis ini yang dikurangkan oleh Imam Tirmizi itu didhaifkan oleh ulama. Di antara yang mendhaifkannya Imam Ibnu Hibban dan Syekh Albani. Tapi untuk antum ketahui bahwasanya terkadang hadis tidak datang lewat satu jalur saja. Kadang-kadang lewat lebih dari satu jalur. Yang jalur-jalur ini ketika digabungkan bisa menguatkan. Ibarat lidi apabila satu gampang dipatahkan, tapi kalau berkumpul lebih dari satu maka dia agak sulit untuk dipatahkan. Itu istilahnya hasan li ghairihi. Lanjut. Ya, lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris dari bawah halaman ke-9. Sahahu ba'dul ulama min hadis akhar. Awaluhu, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Ya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Hadis rawahu Ahmad di Musnad. Ketemu yang saya baca? Ketemu? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. An-Nasa'i wa sahahu Albani fi Sahih Sunan An-Nasa'i. Dan riwayat Imam Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani. Yang didhaifkan oleh Syekh Albani riwayat siapa? At-Tirmizi. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani. Betul? Wa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban mensahihkan riwayat ini juga dari jalur yang lain. Wal Hakim disahihkan juga oleh Imam Hakim. Dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dalam Mustadrak. Jadi jalur Imam Tirmizi didhaifkan oleh Syekh Albani. Tapi jalur Imam Nasa'i dihasankan bahkan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, jadi jalur-jalur hadis ini apabila dikumpulkan minimal derajatnya hasan li ghairihi. Allahu a'lam, saya nggak tahu kenapa Imam Ibnu Qayyim pilih riwayat At-Tirmizi bukan riwayat An-Nasa'i. Ya. Nggak tahu kita. Kenapa Imam Ibnu Qayyim kok pilih riwayat Imam At-Tirmizi bukan riwayat Imam An-Nasa'i? Kira-kira alasannya apa? Apa alasannya? Kan riwayat Imam Tirmizi didhaifkan Syekh Albani. Riwayat Imam Nasa'i disahihkan Syekh Albani. Lafaznya sama. Tapi kenapa Imam Ibnu Qayyim pilih riwayat Imam At-Tirmizi? Ada yang bisa ngasih kemungkinannya? Yang pertama, gak ada yang kebayang kemungkinannya apa? Itu mustahil. Kalau Imam Ibnu Qayyim tidak menemukan riwayat Imam Nasa'i, itu mustahil. Jauh dari kemungkinan benar. Karena Imam Ibnu Qayyim menulis Zadul Ma'ad dengan hafalannya. Dan Imam Ibnu Qayyim itu hafal Musnad Imam Ahmad yang isinya 40.000 hadis. Sedangkan Nasa'i itu jumlahnya lebih sedikit daripada itu.
Jadi Imam Ibnu Qayyim itu hafal seluruh hadis-hadis dalam kutubus sittah. Itu mustahil. Berarti Imam Ibnu Qayyim tahu riwayat Imam Nasai. Kemungkinan yang pertama. Tapi bagus, usahaan itu bagus. Bagus. Kita hargai. Apa kemungkinan pertama? Imam Ibnu Qayyim menganggap riwayat Tirmizi sahih. Iya kan? Apa masalahnya? Ulama kan berbeda pendapat di dalam menghasankan, mendoifkan hadis. Ini kita maklum, kita pernah bahas dalam Raful Malam an Aimatil A'lam di Curug. Iya kan? Ulama berbeda pendapat di dalam mensahihkan, mendoifkan hadis. Syekh Albani mendoifkan, Imam Ibnu Qayyim mensahihkan. Apa masalahnya? Iya kan? Atau yang kedua, apa? Kesesuaian dengan syarat yang dia tulis. Sahih. Lafaz hudatan muhtadin itu ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Riwayat Imam Nasai lafaznya tidak seperti itu, walaupun secara konteks umum hampir sama. Betul. Ini yang kedua. Ada lagi yang ketiga? Ada lagi yang ketiga? Kemungkinannya? Betul. Lafaz hudatan muhtadin itu ada dalam riwayat Imam Nasai. Imam Tirmizi. Tidak dalam riwayat Imam Nasai, walaupun secara umum konteks hadisnya sama. Yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim mengetahui ini hadis yang dhaif, tetapi bersamaan dengan itu dia tahu riwayat Imam Nasai, sehingga kemudian apa? Berdasarkan kaidah ilmu hadis saling menguatkan satu sama lain, jadi terangkatlah minimal menjadi hasan. Iya kan? Loh, bedanya dengan yang pertama apa, Ustaz? Yang pertama Imam Ibnu Qayyim menganggap hadisnya sahih, tidak perlu riwayat Imam Nasai. Yang ketiga apa? Imam Ibnu Qayyim tahu ini dhaif, tapi dia di sana juga tahu riwayat Nasai, sehingga ketika dikumpulkan jalur-jalur ini terangkatlah menjadi hasan. Itu berbeda yang pertama dengan yang ketiga, dan itu tidak mengapa. Iya kan? Dan itu tidak mengapa. Belum lagi kalau kemudian kita pakai suatu kaidah bahwasanya di dalam masalah doa, seorang hamba, seorang muslim boleh berdoa dengan doa apa saja, bahkan dengan doa yang berasal dari karangan dia. Betul? Asalkan kemudian maknanya benar secara syariat, tidak melanggar kaidah-kaidah dasar dalam Islam. Nah, riwayat Imam Tirmizi ini andai kata dhaif, tidak ada penguatnya dari jalur An-Nasai, ini yang keempat ya. Tapi maknanya betul, tidak melanggar kaidah-kaidah dasar dalam Islam. Jadi 4 kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama mengapa Imam Ibnu Qayyim tidak bawakan riwayat Imam An-Nasai. Allahu a'lam bissawab. Baik jemaah, selesai sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di halaman yang ke-10 dan seterusnya. Ba'da istirahat dan sholat berjamaah serta makan siang. Betul? Baik, kita cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.